kurang lebih bahasanya aku tidak akan mati semudah itu, kurang lebih gambaran seperti itu. Nah, jadi setelah kehidupannya Boruto, Naruto sempat nangis. Halo Binda, halo para kasucil, balik lagi barengan gue Ikram Mafro di spoiler Boruto chapter 67 yang udah muncul gambarnya ya. Yang masih penasaran sama plot ceritanya, sebenarnya kalian bisa cek di video sebelumnya, tapi itu masih dalam bahasa Jepang penilaiannya. Dan kali ini gambarnya juga masih keluar dalam edisi bahasa Jepang. Dan nanti kita bakal reaction bareng di tanggal 21 kayaknya untuk keluar di Indonesia dengan bahasa Indonesianya ya. Coba tanpa basa-basi langsung aja, nanti bakal muncul gambar di sini nih seperti apa sih spoiler chapter 67 yang udah keluar dalam bahasa Jepangnya. Tanpa basa-basi langsung kita mulai, tapi jangan lupa komen nanti gimana pendapat kalian tentang chapter 67 ya. Balik lagi masih bahasa Jepang teman-teman, jadi kita belum bisa mengartikan secara detail dan maksudnya gimana. Oke, di chapter 67, sorry gue buka HP karena gambarnya di HP ya. Di chapter 67 ini pertama spoiler yang udah keluar adalah gambaran ketika Code mencoba bertarung dengan Kawaki guys. Jadi sebelumnya Code melepaskan Shikamaru sambil lompat mundur dan melepaskan tanda cakar di tanah yang ada di belakangnya, guna ketika dia jatuh itu biar langsung masuk ke tanda cakarnya. Tapi gagal karena berhasil dikecilkan oleh kekuatan mata Sukuna Hikonanya dari si Kawaki ya, kayak gini gambarnya ya. Alhasil Code pun jatuh. Terus Code juga mencoba melepaskan cakar lagi ke tanah, tapi berhasil dihilangkan lagi oleh jutsu yang ada di matanya si Kawaki teman-teman. Dan di sini kelihatan banget kalau Code yang awalnya sok kuat itu kebanting, dia malah diserang balik sama Kawaki yang dulunya dia tindas. Lanjut, di gambar selanjutnya setelah Code terjatuh, akhirnya terjadilah pertarungan antara Kawaki dengan Code, dimana Code mencoba menyerang Kawaki dengan cakarnya, tapi berhasil ditonjok telak oleh Kawaki teman-teman ke mukanya Code ya. Kawaki kembali menyerang dengan menggunakan kekuatan matanya dengan ada segitiga-segitiga mirip dengan matanya Ishiki, yaitu melemparkan tombak hitam, tapi Code berhasil menghindarinya. Dilanjut lagi, terjadi pertarungan jarak dekat antara Kawaki dan Code dan berhasil menendang tubuh Code hingga terpental jauh teman-teman ya. Terus lagi-lagi Code terkena serangan dari jutsunya Kawaki, yaitu dari matanya itu ngeluarin apa sih namanya, tongkat-tongkat itu ya. Tongkat-tongkat akhirnya nancep di badannya ataupun di bahunya Kawaki. Terjadi ledakan, pertarungan, dan akhirnya Kawaki terpental ke langit dan tetap diuber langsung sama Kawaki. Kayak gak dikasih jarak gitu gak sih? Kayaknya Kawaki memang bener-bener pengen menghabiskan Code secara cepat, karena di salah satu spoiler kemarin kan bilang, jika ada yang mengusik Nandaime maka akan kubunuh. Pertama, kumulai dari kau. Code itu ujarnya Kawaki teman-teman ya. Akhirnya setelah diserang dari atas tadi, terjadi suara ledakan yang besar dan yang membuat chapternya pindah ke Shikamaru lagi, dimana di sini ada dialog kalau nggak salah yang tadi gue bilang bahwa jika dia mengganggu Nandaime sama aku akan membunuhnya. Kurang lebih gambarnya ada di sini, dan salah satunya yaitu kau terlebih dahulu Code. Dan Code ngeluarin kayak Rasengan tapi laser lah, istilahnya laser yang ada di tangannya. Di sini gambar spoilernya muncul banget ya. Di sini kelihatan Kawaki menjadi OP. Gue heran dah kenapa kalau karakter OP tiba-tiba jadi sok ganteng, menjadi sok cool, memperlambat, lo tinggal bantai aja gitu loh ya. Tapi ternyata serangan itu dipantulkan oleh Daemon. Ya, jadi sebelumnya Eida nggak tahu kalau misalkan Code akan mengeluarkan trik ini. Sebelumnya Daemon yang lagi dipeluk sama Eida tiba-tiba masuk ke dalam bekas cakar yang ada di tubuhnya Eida yang ditinggalin sama Code, dan akhirnya itu muncul di kepalanya yang membuat Shikamaru berpikir, apa-apa orang itu. Jadi kayak mungkin berpikir ini orang cacat atau gimana ya. Kok bisa-bisanya si Daemon ataupun bisa keluar seorang manusia dari kepala gitu. Nah, akhirnya terjadi perdebatan antara Code sama Eida, di mana di sini Eida kayak nggak setuju ya, tiba-tiba adanya dipanggil secara nggak langsung dengan cara kayak gitu, dan Eida bilang bahwa ini adalah cara yang licik. Nah, seperti yang kita lihat di sini Daemon kebingungan apa yang sebenarnya terjadi, dan Shikamaru kaget banget ya. Di sini Daemon sempat berkata, kau sedang bertarung dengan siapa? Siapa musuhnya? Aku akan membunuhnya. Wah ya. Dan kita lihat itu badannya Daemon baru ketarik setengah dari cakarnya, dan setengahnya lagi masih ada di dekat Eida. Dan akhirnya Daemon dikembalikan lagi sama Code ke tubuhnya Eida. Jadi sebelumnya belum tahu di chapter berapa, gue sempet lupa ya, bahwa kekuatan Daemon itu adalah memantulkan kekuatan. Nah, tadi kekuatan laser yang dikuatin sama Kawaki akhirnya terjawab, itu terpental kembali sehingga Kawaki mental.
Ya harusnya Kawaki lebih kuat, dia kembali lagi senjata makan tuan ya. Nah, ada obrolan di sini selanjutnya teman-teman antara Shikamaru dan juga Naruto. Setelah ledakan tadi, Shikamaru mencoba mendekati Naruto. Di sini ada dialog perdebatan dan lain sebagainya tentang kondisi di mana Naruto harus kuat menurut Shikamaru gitu, karena ini bukan waktu yang tepat seorang ayah harus bersedih karena dia sudah mengorbankan dirinya untuk kita semua, karena cepat atau lambat kita pun akan melakukan itu, tapi kau tidak bisa melakukannya. Kurang lebih ada dialog yang gambarannya nanti bakal kayak gitu teman-teman ya. Terus mereka melihat Kawaki yang terpental jatuh, mental jauh, dekat dengan bekas tanda cakarnya Code. Jadi udah jatuh, terus ada bekas tanda X ya, kalau kalian perhatiin di gambar di sini. Di situ nanti akan muncul tangannya si Code yang muncul untuk ngecek denyut dan nadinya sesuai spoiler yang kita bahas kemarin di video sebelumnya ya. Karena balik lagi Eida mengancam Code bahwa jangan sampai membunuh si Kawaki. Kalau lu memang mau ngebunuh Boruto aja. Itu perjanjian yang dibuat sama Eida dan juga Code ya. Dan di sini di time skip sedikit ya teman-teman ya. Ketika bagian Momoshiki ngobrol sama Boruto dan Naruto masih Shikamaru sempat kaget karena sebelumnya melihat luka tusbol yang ada di tubuhnya Boruto tiba-tiba kembali normal. Dan tangan Boruto bangun dan narik lehernya si Naruto. Ada obrolan di situ kurang lebih dalam bahasa Jepangnya masih belum tahu. Kurang lebih bahasanya aku tidak akan mati semudah itu. Kurang lebih gambaran seperti itu. Nah, jadi setelah kehidupannya Boruto, Naruto sempat nangis. Ini setelah mungkin ini pertama kalinya Naruto nangis di serial Shippuden nggak sih? Menurut kalian setuju? Serial Boruto yang pertama kalinya Boruto nangis. Setuju atau nggak menurut kalian? Ya. Terus ternyata urutannya adalah setelah Boruto bangkit, Naruto nangis, baru masuk ke chapter dimana obrolan antara Momoshiki dan Boruto ya. Ini masih bahasa Jepang, jadi kalau berdasarkan spoiler kemarin ya yang dari yang udah keluar di Twitter dan sebagainya, itu Momoshiki memberikan 82% cakra, 82% data yang ada di tubuhnya kepada Boruto untuk mengaktifkan kembali tubuhnya. Tapi ini masih bingung juga karena masih dalam bahasa Jepang teman-teman. Jadi gue masih ada dua opsi. Apakah benar Momoshiki menghabiskan 82% datanya ke dalam tubuhnya Boruto agar bisa sembuh, atau dia hanya memberikan sekitar hanya berapa persen gitu. Karena kalau ketika udah 82% kan berarti Momoshiki mempunyai kendali yang cukup penuh. Tapi kalau dia mengurangi data yang ada di dalam tubuhnya Boruto yang tadinya dia punya 82%, misalkan dia kurangin jadi 50%. 50% data dia kembali sedikit, 50% lagi data si murni punya si Boruto, maksudnya gitu bagi dua lah gitu. Sehingga ini menunda reinkarnasinya si Momoshiki. Nah, ini ada dua opsi ya. Balik lagi kita belum bisa spekulasi karena masih dalam bentuk bahasa Jepang. Menurut kalian lebih pilih yang mana? Lanjut, terjadi obrolan di sini dan lain sebagainya. Dan ada time stop di sini ya. Ada time stop sedikit yang kalau nggak salah nanti Momoshiki berkata, aku berupaya keras dasar bocah sialan agar aku bisa muncul dan berbicara denganmu. Kurang lebih ada dialog kayak gitu ya. Nah, terus muncullah ke gambar di mana karmanya Boruto mulai berubah, udah masuk ke badan-badannya. Jadi retakan-retakan karmanya polanya sudah mulai berubah teman-teman. Yang kalau nggak salah obrolan di sini mengatakan bahwa Boruto itu selamat dari kematian karena bantuan Momoshiki yang telah mengubah 18% sisa data dan miliknya yang belum terekstrak menjadi data Otsutsuki ya. Itu membuat semua luka Boruto kembali pulih. Namun data Momoshiki yang telah terekstrak yang tertahan 82% tadi tidak bisa bangkit lagi di tubuh Boruto meskipun jiwanya ada karena sisa datanya terpakai untuk menolong Boruto. Berarti dikatakan gini, Momoshiki ini jiwanya masih ada tapi dia tidak bisa bangkit. Nah, itu spekulasi yang lebih jelasnya ya. Jadi bahasanya gini, rohnya ada, wadahnya ada tapi dia nggak bisa bangkit karena harus 100%. Kita juga nggak tahu apakah nanti suatu ke depan nanti Masashi Kishimoto membuat plot bahwa yang Momoshiki bilang bahwa data gue udah stuck nih 82%, jiwa gue ada tapi gue nggak akan bisa nongol gitu. Tapi nggak tahu juga nanti
biasanya kan ada ya, kita ini karmanya kan belum tahu banyak, tiba-tiba karmanya Momoshiki bisa aktif lagi. Itu bisa kemungkinan. Setuju atau enggak sih menurut kalian? Nah, terus ada obrolan juga, Momoshiki mengingatkan tentang obrolan yang dulu ketika Boruto pertama kali mengalahkan Momoshiki. Itu Momoshiki pernah menyinggung kembali tentang mata biru Boruto yang akan merebut segala hal yang ada di dalam hidupnya. Nah, terus Momoshiki berkata bahwa sekali lagi, jika kau terjadi seperti ini, kau tidak akan bisa hidup kembali. So, nanti akan di chapter terakhir gambaran Code siap menyerang Konoha karena dia telah mempersiapkan cara untuk menemui Amado untuk melepaskan segelnya. Itu dia spoiler bergambar dari chapter 67. Gimana pendapat kalian? Silahkan komen dan jangan lupa aktifin loncengnya, karena kita bakal nge-reaction Boruto chapter 67 bareng-bareng ya, seperti biasanya di setiap bulan di channel YouTube ini, Ikrama Pro. So, silahkan komen gimana teori kalian. Itulah serunya nonton anime, karena anime mempersatukan kita. Dadah.